Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Masjid Jamiatus Sholihin Al-Wahdah, Masjid JMS, yang hari ini kita akan ada acara buka bersama dengan anak-anak yatim dalam rangka peringatan Nuzulul Quran. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu fasilitas yang ada di masjid kita, yaitu toilet difabel. Mari kita buka, kasih sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Toilet ini dilengkapi dengan WC duduk, shower, ya, dengan 2 keran, dan ada pegangannya. Ini kita ada pegangannya nih. Jadi jamaah yang bisa untuk aman, ya. Ini. Dan dia untuk WC-nya juga kasih duduk. Selain itu di sini ada shower, yang ini tetes ya. Nah, ini deh. Nah, ini. Oke. Ya, ini dilengkapi dengan shower. Ya, ini bisa untuk mandi. Jadi aman kondisinya, bisa berpegangan nanti yang jamaah yang difabel itu bisa. Selanjutnya juga dilengkapi dengan keran-keran 2 ini, ya, dengan fasilitas WC duduk. Nah, ini ada pengaman-pengaman untuk pegangan-pegangan jamaah. Bentar, Pak. Baik, ini kita lihat untuk kaca sangat besar, wastafel. Ini wastafelnya. Nah, wudhunya ada. Semuanya ini dilengkapi dengan shower. Semua kamar mandi kita dilengkapi dengan shower. Jadi jamaah yang untuk ini bisa mandi di sini ya. 4 kali 12 bilik, dan itu kamar mandi lagi yang sedang kita dalam tahap. Nah, ini pendukung daripada keran untuk wudhu. Untuk wudhu ini satu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2 12 keran dikali 1, 2, 3, 4 12, 48 keran di sini. Kamar mandi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total kamar mandi kita ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 kamar mandi untuk di bagian laki-laki. Dengan keran di sini sudah jadi, ada berapa bagian kerannya? Ini. Nah, 20. Insya Allah jamaah tidak akan ngantri kalau berwudu, tidak akan ngantri pada saat membutuhkan toilet. Insya Allah. Bahkan di awal juga kita ada 2 unit. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, Masjid JMS ini masih membutuhkan dana untuk pembangunan. Selain untuk fasilitas kamar mandi, untuk berwudu, kita sangat juga membutuhkan untuk fasilitas utama kita di lantai 2, yaitu pembangunan masjid yang nanti kita akan ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita bersama dengan Ketua Yayasan Jamiatus Sholihin Al-Wahdah, Bapak Haji Kamal Sadisi, dan Wakil Ketua 1, Bapak Haji Sukartono. Baik, Pak Haji, ini kita mau tanya-tanya tentang ruangan ini. Bapak tolong dijelaskan ini ruangan apa? Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sebenarnya ruangan masjid kita. Ya, tahap awalnya ini dibangun untuk masjid. Cuman berhubung karena ruangan yang khusus untuk masjid itu lantai 2 belum siap, ya ini baru tahap pemasangan kuda-kuda. Nah, untuk lantai 1 ini sementara kita manfaatkan sebagai masjid. Jadi sekarang kita beraktivitas di lantai 1 ini sebelum lantai 2 siap. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan ibadah JMS, baik itu zikir, sholat, dan acara-acara lainnya itu diadakan di lantai 1 ini. Baik ya, Pak Haji. Ini kalau kita lihat jamaah kita nih kan sekota Pekanbaru ada perwakilan. Kira-kira berapa jumlah jamaah kita yang aktif ini di Majelis Tauhid Ittihad ini? Baik, untuk Majelis Tauhid Jamiatus Sholihin Al-Wahdah itu ada saat ini sudah ada 20 Majelis Tauhid. Masing-masing itu terdiri dari ada yang 35
jamaah, ada yang 20, ada yang paling sedikit 10 ya, paling sedikit 10. Jadi untuk seluruh jamaah Jamiatus Sholihin itu berjumlah itu tauhid sekitar 640 lebih ya. Jadi itu yang aktif di Majelis Tauhid. Setiap tahun kita membentuk tauhid. Jadi yang ada pengajian umum yang tahun ini sudah berjalan setahun, berikutnya kita akan bentuk masuk ke Majelis Tauhid. Jadi dia resmi menjadi anggota JMS selaku anggota Majelis Tauhid. Mengenai pembangunan nih Pak Haji, ini kita lihat pembangunan di atas kan masih terus kita gesa nih. Kira-kira kalau lihat, saya tanya kira-kira ini untuk areal kita sendiri itu berapa luasnya, dan bangunan kita ini ukuran berapa ini yang di atas itu, dan kira-kira bisa menampung berapa banyak orang itu Pak Haji? Silakan. Kalau untuk masjid saja ruangan yang di atas itu sekitar 35 ya kali 25 kali 25. Terasnya jadi 35. Ya, jadi tambah teras jadi 35. Jadi bisa memuat jamaah sekitar 1.000 orang, lebih kurang 1.000 orang. Kalau parkiran luas ya kita punya. Parkiran alhamdulillah kita luas ya, untuk sementara ini karena belum yang sebelah kanan masjid itu sudah kita ratakan, bisa untuk parkir masjid, sementara sebelah kiri masjid itu belum begitu rata, dan di belakang masjid itu kita peruntukkan untuk parkir motor. Mengenai biaya, apa himbauan Pak Haji, Pak Ketua, sama Wakil Ketua untuk para jamaah dan donatur-donatur yang mungkin daripada masyarakat kita di Kota Baru ada yang ingin berinfak bersedekah ke masjid kita, itu bagaimana caranya Pak Haji? Silakan. Terusus untuk bagi masyarakat ataupun jamaah yang ingin berinfak untuk pembangunan masjid ini, bagi yang punya kelapangan rezeki bisa menyalurkan bantuannya baik itu langsung maupun secara transfer melalui rekening Bank Syariah Mandiri. Yang untuk yayasan, kalau untuk pembangunan masjid itu bisa langsung ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 44499 25338. Saya ulangi 4449925 Jadi bisa melakukan transfer baik itu melalui QRIS maupun secara manual atau langsung ke banknya, atau datang langsung ke masjid ini bisa menghubungi salah seorang pengurus untuk menyalurkan bantuan, atau tinggal telepon kami akan datang untuk menjemput ke rumah para mustahik. Demikian. Baik Pak Haji, terima kasih banyak atas semua penjelasannya. Barakallah, mudah-mudahan masjid itu terjadi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti insya Allah nomor rekeningnya nanti akan ada di bawah ini. Segera aja yang mau berinfak bersedekah ke masjid kita, hubungi pengurus JMS di Majelis Jamiatus Sholihin Al-Wadah di Jalan Ulas Ujung ya. Kontak personnya itu bertemu dengan Bapak Ketua Pak Haji Kamarsa atau Pak Wakil Ketua, bisa menghubungi pengurus yang ada. Nanti insya Allah akan ada nomor teleponnya. Baik, itu aja. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedatangan Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara perhelatan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi dengan acara peringatan Nuzul Quran berbuka bersama dengan 67 anak yatim serta iktikaf 10 malam terakhir. Marilah kita mulai acara kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan Ketua Panitia Ramadan Masjid Jamiatus Sholihin Al-Wahdah yang disampaikan oleh Bapak Sukartono. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang terhormat pendatang, yang terhormat Bapak Pengawas beserta jajarannya, Bapak Pengurus beserta jajarannya, tim dari panitia Nuzul Quran, perhelatan Ramadan, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah JMS serta para undangan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah ini untuk melaksanakan serangkaian acara Ramadan, yaitu Nuzul Quran dan bagian buka bersama anak yatim. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tim pendukung dari acara ini, baik dari RT maupun dari jamaah, baik moral maupun material. Kami atas nama panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga ketua JNS yang sudah mendukung serta bapak-bapak semua yang sudah mendukung acara ini. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada para donatur dan para simpatisan semua. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah dan balasan yang setimpal untuk bapak-bapak semua yang mendukung baik moral maupun materi. Demikianlah sedikit lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Panitia Ramadan yang telah disampaikan oleh Bapak Sukartono. Kita masuki ke acara berikutnya. Sambutan oleh Ketua Jamiatus Sholihin Al-Wahdah yang disampaikan oleh Bapak Kamal Syahrizi. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati pengawas Yayasan Jamiatus Sholihin Al-Wahdah beserta perangkatnya, dalam hal ini Pak Haji Junaidi, rekan-rekan pengurus Yayasan Jamiatus Sholihin yang berbahagia, selanjutnya jamaah Jamiatus Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah,
kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir bersama-sama di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti beberapa acara, yaitu acara perhelatan Jamiatus Sholihin Al-Wahdah yang terdiri dari peringatan Nuzul Quran, kemudian buka puasa bersama anak yatim, dan selanjutnya acara Iktikaf 10 Ramadan terakhir. Salawat beri salam tak lupa kita kirimkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu, jamaah JMS yang berbahagia, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Ramadan, bahwasanya kita akan melaksanakan buka puasa bersama anak yatim sekitar 67 orang anak yatim yang terdiri dari 48 orang anak yatim dari keluarga Jamiatus Sholihin Al-Wahdah dan sekitar 18 orang anak yatim yang berada di seputaran Masjid Jamiatus Sholihin Al-Wahdah. Untuk tahun ini Jamaah Jamiatus Sholihin Al-Wahdah rencana menyantuni anak yatim yang sebanyak 67 orang tersebut, yang tadinya kita anggarkan sekitar 1 juta per anak yatim, namun dengan kemampuan kita yang belum maksimal, artinya kita tidak dapat mencapai santunan tersebut sebanyak 1 juta per anak yatim. Baiklah, dan cukupkan kata sambutan yang cukup panjang. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Jamiatus Sholihin Al-Wahdah. Selanjutnya, laporan keuangan anak yatim dan keuangan acara buka puasa dan laporan kegiatan Ramadan 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah. Dalam hal ini didampingi seksi dakwah yaitu Bapak Alianto. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua JMS Bapak Haji Kamal Sadisi, yang saya hormati Bapak pengawas kita Bapak Haji Junaidi, yang saya hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua, Ketua-Ketua MT, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Kita masih menunggu tuan guru kita untuk hadir. Baik, pada hari ini kita mengadakan santunan anak yatim dan peringatan Nuzul Quran.
beberapa hari yang lalu salah satu dari jamaah kita, pengawas kita, pembina kita, salah satu pembina kita yaitu Bapak Haji Muhammad Nur telah berpulang ke rahmatullah. Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Maka dari itu pada kita semua, kita mohonkan kepada Allah di sore hari ini menjelang buka puasa, kita berdoa, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Bapak Haji Muhammad Nur agar semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu dengan penuh kerendahan hati, saya mohon sejenak membacakan surat Al-Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah agar kebaikan dan pahala dari bacaan surat Al-Fatihah ini Allah sampaikan kepada orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Nur. Ila hadiniya wa kulli ya Al-Fatihah. Amin. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu hadirin sekalian. Berikut ini saya sampaikan laporan kegiatan daripada kegiatan Yayasan Jamiatus Sholihin Al-Wahdah dalam naungan Masjid Jamiatus Sholihin. Yang pertama yaitu pembagian takjil gratis untuk warga dan masyarakat yang melintas di Jalan Unggas ini. Alhamdulillah, program tersebut baru pertama kali kita laksanakan dan diikuti oleh semua MT yang tergabung dalam Majelis Tauhid Ittihad. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ketua-ketua Majelis Tauhid, kepada anggotanya, kepada jamaah seluruh jamaah Majelis Tauhid yang telah berpartisipasi dalam pemberian takjil gratis untuk warga dan masyarakat yang melintas di Jalan Unggas. Untuk kegiatan takjil karena kita sudah lakukan, alhamdulillah selanjutnya kita ada kegiatan santunan anak yatim. Santunan anak yatim ini berjumlah sekitar ada 67 orang. 67 orang. Dengan rincian 49 dari anak-anak kita, 50 dari anak-anak kita, dari anak-anak GMS. Selanjutnya 18 orang dari warga lingkungan RT 02. Alhamdulillah. Dan dana yang terkumpul dalam santunan anak yatim ini adalah sebesar Rp47.900.000. Saya ulang, dana yang terkumpul untuk santunan anak yatim kita di hari ini adalah Rp47.900.000. Selanjutnya, pembagian santunan anak yatim ini akan dilakukan ba'da tarawih. Jadi setelah ikut tarawih, jadi pada anak-anak yatim kita jangan pulang dulu, ikuti semua rangkaian acara kita. Setelah tarawih nanti kita akan membagikan santunannya.
untuk itikaf anggaran kita 51.500.000 dan dana yang baru terkumpul adalah 10.950.000 rupiah. Jadi dana kita untuk itikaf baru ada 10.950.000 rupiah. Jadi masih banyak kekurangan. Nanti kita akan diskusikan dengan pengurus. Baik, berhubung Tuan Guru sudah hadir dan ini ada waktu sedikit lagi, maka pada Tuan Guru kita kami silakan untuk memberikan quote-nya. Pada Pak Guru, Tuan Guru, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semangat jawabnya kayak pelaporan tadi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua JNS Bapak Haji Kamasar Bising bersama jajaran pengurus yang kami hormati, pengawas JNS Bapak Haji Junaidi bersama tim, ada sedikit oleh-oleh untuk kita. Pada suatu ketika ada 2 orang wanita sedang berpuasa dan mereka sekarang kehausan yang sangat luar biasa, hampir mati. Problem kedua wanita ini dilaporlah sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada 2 orang wanita sedang berpuasa dan mereka sekarat. Pertama kali dilapor, Rasulullah cuek. Kedua kali dilaporkan lagi, ya Rasulullah, ada 2 orang wanita sedang berpuasa, keduanya sedang sekarat. Lalu Rasulullah kemudian berbicara, panggil mereka berdua, bawa kemari. Maka dibawalah kedua orang ini. Begitu dibawa, ambilkan baskom. Baskom ini tentu yang terbuat dari bicara tanah. Diperintahkan kepada wanita yang pertama, muntahkan isi perutmu. Wanita tadi minum, tapi karena sudah diperintahkan, dimuntahkan gitu. Maka begitu dimuntahkan, keluarlah gumpalan darah bercampur darah. Kamu muntahkan apa yang ada dalam dirimu. Dikeluarkan lagi, muntahkan, keluar juga berbentuk gumpalan darah dan nanah. Inilah kamu berdua, kata Rasulullah. Seharian kamu jaga diri kamu dari yang halal karena kamu sedang berpuasa. Tetapi kamu memakan yang diharamkan, yaitu daging saudara kamu sendiri. Jadi seharian dijaga diri dari yang halal. Air halal nggak diminum, kue halal nggak diminum. Ini kayaknya bukaannya hari ini apa nih spesial ini? Untuk Pak Kasir, tamu kita apa dikasih ini? Kola jagung, kurang digigit kayaknya. Jadi apa yang terjadi kemudian? Yang halal kamu lahap, sementara yang haram untuk kamu makan kamu lahap. Apa itu? Membicarakan aib orang lain. Jadi jemaah berbahagia, sebab itu kita, apa Rasulullah bilang, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Salah satu sebabnya membicarakan orang lain yang orang ini tidak mau didengarkan apa cerita tersebut diceritakan kepada orang lain. Oleh sebab itu, Ustaz berharap semua kita terbiasalah untuk tidak membicarakan orang
Jadi itu aja, semoga puasa kita Allah terima. Kita berdoa bersama, Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika atqarna fataqabbal minna birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq hidayah wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramah, kota yang suci, ramai insan menunaikan haji. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci agar suasana nyaman dan sejuk di hati. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Adrian. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara berikutnya, yaitu tausiah agama tentang Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Tuan Guru Haji Nahri Lubis. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an
hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pengurus jamaah, jiran tetangga, kaum kerabat, para undangan, semua kita yang hadir di kesempatan ini, rahimahullah. Intinya begini, sebelum Al-Quran diturunkan atau Nabi Muhammad SAW diutus, manusia pada bingung, siapa Tuhan? Hidup ini apa? Intinya semua pada mencari, sehingga ada yang menjadikan api sebagai Tuhan. Itulah yang disebut dengan Majusi. Ada yang menjadikan Lata, Uzza dan Manat, patung-patung di Ka'bah, sebagai perantara, wasilah antara mereka dengan Tuhan. Pokoknya terserah Tuhan dari mana. Ini yang menghantarkan doa kita kepada Tuhan. Ada yang menjadikan patung-patung yang dibentuk seperti Nabi, seperti wanita yang melahirkan Nabi, dianggap sebagai Tuhan. Macam-macam. Tapi intinya manusia pada fase itu tidak ada yang membimbing. Dengan sifat rahmatnya Allah, maka Allah mengutuslah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun tidak serta-merta langsung menyampaikan berita tentang Tuhan, tentang kehidupan kepada mereka. Dia juga masih bingung. Sampailah waktu beliau umur 35 tahun, dia uslah ke Gua Hira. Kemarin kita yang Prof 2023 udah naik kita bersama-sama Gua Hira itu. Pada saat itu belum ada tangga seperti yang kita naik kemarin. Naik beliau sendiri ke atas sana. Di sana dia selalu merenung, mencari siapa Tuhan. Ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah pada fase itu seperti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Rasulullah belum dapat pencerahan. Sampailah kemudian, tatkala beliau umur 40 tahun, turunlah malaikat Jibril. Kita singkatkan aja. Begitu turun, kalau Jibril turun, seluruh dunia ini gelap. Karena memang Jibril itu lebih besar dari dunia. Merendah, mendekat, tiba-tiba berwujud manusia duduk di awan-awan. Kita bisa bayangin lah, kalau kita di atas gunung sendirian, tiba-tiba ada manusia duduk di awan-awan, gimana rasanya? Kalau Amril gimana tuh? Melawan. Ini yang tidak Rasul. Masih kaget, tiba-tiba dia dipeluk dengan kuat oleh Jibril, dan sangat kuat sampai bernapas pun beliau susah. Dipeluknya dengan kuat sambil berkata, "Iqra," baca. Rasul jawab, "Ma ana biqari," saya nggak bisa baca. Dilepaskan. Kemudian dipeluknya lagi dengan kuat, diperintahkan lagi, "Iqra," baca. Dia jawab sekali lagi, "Ma ana biqari," saya nggak bisa baca. Dilepasnya lagi, udah bernapas tenang, dipeluknya lagi dengan kuat. Baru turun ayat berikutnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Kemudian Jibril pergi. Rasulullah malam itu, kebayanglah kita berapa tingginya Gua Hira itu.
Naik dia ke atas kan, turun ke bawah dulu sudah sampai di puncak, naik balik ke atas, turun, meluncur dia, meluncur dari gunung itu, turun ke bawah. Anak rasa takut tadi, dia terus berlari ke rumahnya. Malam, bukan siang ya, turun dari atas gunung itu, tokok pintu, ya Khadijah iftahil bab. Khadijah buka pintu. Khadijah buka pintu. Begitu masuk, Zambiluni, selimuti aku. Khadijah bukan tipe Khadijah yang sekarang. Kalau Khadijah istri Rasul, apa yang diperintahkan Rasul itu yang dia kerjain. Disuruh selimuti, ya langsung diselimuti. Maka Khadijah menyelimuti Rasulullah dengan selimut hitam. Lalu kemudian begitu Rasulullah pagi hari bangun, kan sholat belum diwajibkan pada waktu itu. Apa yang terjadi? Khadijah bertanya, aku melihatmu tadi malam sangatlah ketakutan. Wajahmu pucat, keringat dingin membasahi tubuhmu. Apa yang sebenarnya terjadi wahai suamiku? Begitu cara dia bertanya. Maka Rasul pun bercerita, tadi malam aku didatangi makhluk besar, nutupin langit, cahaya bulan bintang semua habis, gelap. Tiba-tiba yang gelap tadi turun jadi orang. Tiba-tiba aku dipeluk dengan sangat kuat, kuat sampai dadaku sesak. Dia suruh aku membaca, aku bilang aku tak bisa baca. Sampai dia berkata, sebelah kira bismillahirrahmanirrahim khalaq. Aku tidak tahu apa yang datang itu. Aku tahu. Maka kata Khadijah, suamiku, aku tahu engkau orang baik. Dia tidak untuk mencela engkau, pasti kebaikan. Sekalipun demikian, aku punya paman bernama Waraqah bin Nawfal. Aku akan tanya sama pamanku, apa yang datang itu kepadamu? Baik. Maka Khadijah berangkat menemui pamannya, pendeta, menguasai Injil, menguasai Taurat, menguasai Zabur, umurnya sudah senja. Paman, iya Khadijah, suamiku tadi malam mengalami sebuah masalah. Jangan ceritakanlah cerita tadi. Oh, yang datang ke suamimu itu Namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril. Namus. Aku pesankan kepadamu, jaga suamimu baik-baik. Dialah Nabi akhir zaman. Dialah avatar yang ditunggu. Nih, dialah yang ditunggu, yang ada di kitab Widana, yang ada di kitab ini dan seterusnya. Dialah yang ditunggu. Kalau aku masih hidup, aku yang akan berbela pertama dan pengikut pertama bagi dia. Mendengar pesan itu Khadijah pun mulai was-was. Suamiku pasti banyak tantangan. Begitu Khadijah pulang ketemu Rasul, suamiku, aku sudah ketemu paman. Dia bilang yang datang kepadamu Namus, yang meniupkan ruh ke Bunda Maryam. Itulah Jibril. Engkau akan diangkat jadi Nabi akhir zaman. Dia suruh aku menjagamu, dan dia bilang dia akan menjadi pengikutmu andaikan engkau diangkat jadi Rasul dia masih hidup. Tiba-tiba Rasul pucat, mukanya putih, menggigil ketakutan, keringat dingin datang kembali. Kenapa suamiku? Tuh dia datang, tengok Tuhan, datang rupanya balik. Dia ingat, namanya malaikat tidak suka sama wanita yang auratnya terbuka. Dia buka jilbabnya, dia kucek-kucek rambutnya, kucek-kucek, tengoknya lari. Oh, tutupnya balik jilbabnya, dia tengok balik, datang lagi. Oh, itu malaikat. Yakinlah dia itu malaikat. Maka kemudian malaikat tadi menemui Rasul. Apa kata malaikat? Turun ayat berikutnya. Ya ayyuhal muddathir, hei orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdiri dan beri kabar takut. Wa rabbuka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah. Wa rujuza fahjur, dan segala dosa-dosa jauhkanlah.
Disinilah ayat pengangkatan Rasulullah sebagai Rasul akhir zaman. Nah, jemaah yang berbahagia, jadi peristiwa, kita balik ke pangkal cerita. Waktu turunnya tadi Iqra Jibril itu, itulah yang kemudian yang disebut peringatan nuzulul Quran. Karena kejadian itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Makanya bukanlah Al-Quran itu diturunkan sekaligus, tapi berangsur-angsur. Pertama kali turun 5 ayat, baru nyusul sampai 6.666 ayat. Tapi kalau dihitung jumlah-jumlah di Al-Quran itu nggak segitu ayatnya, 6.236. Kalau udah ngaji tauhid nanti bisa dihitung, pas tuh 6.666. Tapi kalau nggak ada ilmunya, dia bilang nggak segitu, salah tadi. Jadi kalau dia kita jumlahkan, kalau kita dapat ilmunya, pas tuh, tak kurang tak lebih, 6.666 ayat. Kenapa sebegitu banyak ayat ini? Rupanya inilah yang menjadi petunjuk. Kitab Nur, kitab petunjuk. Inilah yang menjawab kebingungan manusia itu. Tentang Tuhan, Allah jelaskanlah dirinya di Al-Quran. Tentang hidup, Allah jelaskanlah ngapain kita di bumi ini. Tentang tujuan hidup, Allah bercerita tentang akhirat. Itulah kitab petunjuk. Jadi Al-Quran ini kitab petunjuk. Maka begitu Al-Quran turun, manusia jadi 2 golongan. 1 golongan bebas, 1 golongan terikat. Siapa golongan bebas? Yang kafir. Siapa yang terikat? Yang beriman. Siapapun yang diantara kita ingin bebas, tak perlu sholat, gampang, jadi kafir saja. Allah tidak mewajibkan orang kafir sholat. Oh, saya tak mau puasa Ramadan, gampang, tak usah jadi muslim, jadi mukmin, jadi kafir saja. Kafir tidak wajib sholat. Oleh sebab itu jemaah rahimahullah, yang Yanto sudah risau dia, udah kan? Lama kali itu, udah risau dia nih, panas hari. Itulah untuk kita semua wasilah pengingat bahwa nuzulul Quran sebuah metode untuk mengingatkan kita kembali Al-Quran itu petunjuk untuk kita semua. Sebagai penutup, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda. Bulan Ramadan setelah diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu sendiri, wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolis akan melakukan, Pak Ustadz akan bayar zakat fitrahnya berlima. Silakan panitia zakat diangkatkan dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesainya penyerahan zakat fitrah oleh Al-Ustadz Ahli Lubis kepada Amil Zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kedatangan anggota dewan kita, yaitu Bapak Kasir ST, yang mana insya Allah beliau akan mengikuti rangkaian acara Nuzulul Quran dan pembagian santunan anak yatim. Jadi bagaimana kira-kira menurut Bapak tentang acara di JMS ini, Pak? Ini berhasil. Acara JMS ini memang sangat luar biasa, ya. Seluruh jamaahnya kita lihat bisa banyak sekali saling gotong royong, saling bantu bahu untuk acara buka bersama nanti malam Nuzulul Quran
dan itikaf ya. Kami harapkan seluruh jemaah yang tergabung di JMS tetap solid, tetap guyup untuk selalu mengadakan pengajian-pengajian dan apalagi di malam bulan puasa. Baik, terima kasih Pak Kasir atas komentarnya. Mudah-mudahan Bapak bisa selalu hadir dalam acara-acara JMS. Terima kasih banyak Pak Kasir. Ya, boleh assalamualaikum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi bersama dengan Bapak pengawas kita, Bapak Haji Junaidi. Kira-kira gimana Pak Haji untuk kesan-kesan di malam hari dalam acara peringatan Nuzulul Quran dan santunan anak yatim di JMS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Dewan Pengawas JMS mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah JMS serta keluarga lingkungan yang berada di sekitar Masjid JMS ini. Kami mengharapkan kepada kita semua untuk dapat meningkatkan amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini dan terkhusus pada 10 malam terakhir yaitu melaksanakan sholat itikaf bersama. JMS, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Haji atas semua support dan komentarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat hadir dalam acara JMS berikutnya. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini saya akan mengumumkan dan memanggil nama anak-anak yatim yang insya Allah pada malam ini, alhamdulillah pada tahun ini kita kembali memberi santunan. Jadi dari Yayasan Jamiatus Sholihin Al-Wahdah memberi santunan kepada 68 orang anak yatim, 50 dari lingkungan jamaah Jamiatus Sholihin Al-Wahdah dan 18 anak dari lingkungan sekitar masjid kita yang tercinta. Baik, tidak berlama-lama akan saya panggilkan adik-adik, anak-anakku sekalian akan saya panggilkan. Untuk yang dipanggil namanya nama ke depannya. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Ayah, dan ku ingat selalu pengorbanan yang telah engkau berikan. Ayah, terlalu cepat kau pergi, meninggalkan aku sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah melaksanakan acara Nuzulul Quran dengan juga acara santunan anak yatim dari Yayasan Jamiatus Solihin Al-Wadah. Baik, mari kita akan dengarkan apa pesan dan pesan dari Tuan Guru kita dan beserta dengan Bunda tentang acara kita di malam hari ini. Baik, Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kesan dan pesan-pesan Pak Ustaz untuk acara ini ke depannya? Yang pasti ini sudah bagus, tapi sangat perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Satuannya lebih banyak dan perencanaannya lebih matang. Jadi artinya jauh sebelum orang masuk, dana tidak jauh sebelum orang masuk kita udah kumpulkan dana sehingga tidak sifatnya mendadak, sehingga kita berharap anak-anak kita mereka mendapatkan lebih banyak dari apa yang mereka dapatkan hari ini. Itu harapan kami ke depan. Saya lihat acara ini berlangsung seluruh jamaah kelihatan antusias dan istilahnya mereka persaudaraannya makin kuat. Untuk kedepannya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi, perencanaan lebih matang, insya Allah ke depan lebih baik lagi dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Ramadan 1445 Hijriah Yayasan Jamiatus Solihin Al-Wadah mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah para donatur yang telah mensupport kita baik dari tenaga, materi, moral, dan dana untuk suksesnya acara santunan anak yatim dan buka bersama dengan anak yatim di acara Nuzulul Quran 1445 Hijriah. Berikut kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada warga sekitar yang telah juga mendukung acara kami dan juga pada halayak ramai. Semoga Allah memberikan segala yang terbaik atas semua yang terbaik dari segala sisi. Kami juga mohon maaf lahir dan batin apabila ada kelemahan dari semua cara kami, untuk usaha kami dan perilaku kami kepada jemaah semua. Kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.